Perkenalkan, nama saya Amelia Septaristiana dengan NIM 22963175. Saya dari kelas 22 IKA 06, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Amikom Yogyakarta. Saya sekarang berusia 20 tahun dan tahun ini akan menginjak umur 21 tahun. Dan asal saya itu berasal dari Kota Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana jika saya menjadi seorang pemimpin dari sebuah organisasi. Dan di sini saya akan menceritakan tentang bagaimana angan-angan saya ketika menjadi seorang pemimpin organisasi, karena saya belum punya pengalaman untuk menjadi seorang pemimpin organisasi, maka saya akan memberikan angan-angan saya sebagai seorang pemimpin. Nah, di angan-angan saya kali ini adalah saya ingin menceritakan tentang keinginan saya menjadi seorang ketua dari organisasi Karang Taruna. Nah, organisasi Karang Taruna ini termasuk organisasi yang ada di dalam masyarakat, dan tentunya setiap daerah pasti mempunyai organisasi Karang Taruna untuk mengembangkan potensi generasi muda dan membantu masyarakat dalam berbagai bidang, seperti tentunya bidang sosial. Nah, di sini ada pertanyaan terkait dengan visi, misi, dan strategi untuk organisasi. Yang pertama adalah visi saya menjadi agen perubahan yang menginspirasi pemuda untuk berkembang, berkolaborasi, dan memiliki kontribusi positif bagi masyarakat. Jadi sebagai generasi muda, saya memandang bahwa generasi muda ini sangat penting untuk dikembangkan di dalam lingkungan masyarakat demi memajukan sebuah daerah, bahkan memajukan desa tersebut agar tidak tertinggal dengan yang lain, serta memaksimalkan potensi mereka yang entah itu akan digunakan di lingkungan masyarakat maupun mungkin bisa di lingkungan kerja pun bisa diterapkan. Dan berikutnya adalah misi saya adalah pengembangan pemuda. Di sini terkait dengan mendukung pengembangan pribadi dan keterampilan anggota untuk membantu mereka mencapai potensi terbaik mereka. Jadi di sini saya harus membantu serta memberikan dukungan tentang pengembangan pemuda yang ada di Karang Taruna yang menjadi anggota saya, agar mereka dapat memaksimalkan potensi mereka. Jadi saya memandang bahwa setiap orang itu memiliki potensi dan itu harus dikembangkan, dan di sini saya ingin memberikan wadah berupa pengembangan potensi dari pemuda. Nah, berikutnya adalah misi berupa kegiatan sosial dan kemanusiaan. Di sini saya ingin menginisiasi kegiatan sosial, kemanusiaan, dan kepedulian lingkungan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Hal ini bisa dicontohkan seperti kegiatan bakti sosial dan semacamnya. Dan berikutnya adalah pemberdayaan komunitas. Di sini berkolaborasi dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk menggerakkan inisiatif dan memajukan komunitas termasuk pemuda dalam berbagai bidang. Jadi di sini saya juga ingin melakukan kolaborasi atau kerjasama dari organisasi Karang Taruna kepada organisasi-organisasi lainnya seperti organisasi pemerintah. Misalnya di sini Karang Taruna memiliki potensi untuk mengolah sampah menjadi barang yang berguna. Nah, di sini saya ingin memberikan kontribusi dan kolaborasi dengan pemerintah untuk membantu menyalurkan bagaimana kemampuan dari Karang Taruna yang saya pimpin ini untuk memperbaiki serta bagaimana ya, jika dijelaskan, yakni menjaga kebersihan lingkungan serta memajukannya. Nah, di sini ada juga keterlibatan dan kepemimpinan pemuda. Nah, di sini
mendorong partisipasi aktif anggota dalam kegiatan lokal, nasional, dan untuk memperluas wawasan, keterampilan kepemimpinan, dan jaringan. Dan yang terakhir adalah pembinaan karakter, yakni memberikan wadah pembinaan karakter yang kuat seperti integritas, tanggung jawab, dan kepedulian sosial untuk membentuk generasi pemuda yang berkualitas. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara saya untuk memulai proses memimpin. Nah, untuk bagian ini yang saya perlukan salah satunya adalah saya harus menjadi seorang pemimpin terlebih dahulu. Saya harus menjadi seorang ketua di organisasi yang saya angan-angankan ini. Nah, di sini setelah saya menjadi ketua dari organisasi tersebut, saya harus mengenali karakter-karakter serta saya harus bisa membagi serta mengkomunikasikan tentang tugas-tugas maupun kegiatan yang direncanakan kepada anggota, baik pengurus harian maupun anggota-anggota yang lainnya, supaya mereka dapat bekerja sama dalam mengerjakan atau memberikan kontribusi terhadap tugas yang diberikan, agar organisasi yang dipimpin oleh saya ini dapat berkembang dengan baik. Dan seperti itu, saya juga harus mengenali potensi-potensi yang mereka miliki, karena tanpa saya mengenali potensi yang saya miliki, saya akan memiliki kesulitan untuk memimpin dan untuk membagi tugas mereka. Dan berikutnya adalah bagaimana proses menjelaskan kepada anggota atau pengikut agar bisa mencapai visi dan misi Anda. Nah, seperti yang saya beritahukan sebelumnya, bahwa saya harus mampu berkomunikasi dengan efektif dan secara jelas dan tepat kepada anggota-anggota saya. Tanpa anggota saya yang memahami apa yang saya katakan, tentu saja saya tidak akan bisa menjelaskan bagaimana cara saya mencapai visi dan misi. Nah, seperti itu. Lalu ada juga bagaimana cara menghadapi masalah yang datang baik dari internal maupun eksternal. Di bagian ini saya akan menjelaskan tentang masalah internal terlebih dahulu. Contohnya yakni masalah internal jika terdapat konflik di antara anggota Karang Taruna. Saya akan menganalisis situasi terlebih dahulu sebagai pihak ketiga atau pihak penengah, dan di sini saya harus melakukan komunikasi efektif dengan cara mendekati anggota yang terlibat dalam konflik untuk mendengarkan perspektif mereka masing-masing. Jadi saya harus mendengarkan apa yang menyebabkan mereka tidak rukun satu sama lain atau sedang bermasalah tersebut. Lalu saya harus menerapkan bagaimana solusi bagi sebuah masalah internal tersebut. Misalnya setelah dilakukan persetujuan atau negosiasi, saya harus menerapkan bagaimana jika ada yang melanggar lagi, apakah akan dikenakan sanksi atau tidak, untuk meminimalisir sebuah permasalahan yang menyangkut dua pribadi tersebut. Dan berikutnya adalah masalah eksternal, yakni saya harus memahami konteks dulu. Di sini mungkin ada masalah terkait dengan masalah tentang perizinan acara. Nah, di sini tentu saja sebagai Karang Taruna kita memiliki beberapa event-event yang terkait tentang mungkin di acara lomba 17-an atau yang lainnya terkait dengan event-event yang ada di kalangan masyarakat. Nah, di sini jika ada masalah eksternal terkait perizinan acara, saya harus berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk memastikan izin yang diperlukan, seperti itu. Dan 8, saya
memiliki gaya kepemimpinan dengan cara demokratif atau demokrasi, karena saya lebih menyukai orang lain untuk memberikan pendapatnya daripada mereka bergerak terus sesuai dengan keinginan saya. Jadi di sini saya ingin mengkombinasikan tentang demokrasi, dan saya ingin mengarahkan mereka sesuai dengan pendapat-pendapat atau masukan-masukan dari mereka. Mungkin itu yang dapat saya ceritakan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.